Halo sahabat Atonik sahabat petani. Pada kali ini saya akan mempraktekkan cara aplikasi Atonik pada tanaman karet. Sebelumnya kami telah melakukan berbagai uji coba penggunaan Atonik terhadap tanaman karet yang bekerja sama dengan Balai Penelitian Lintas. Dan tentunya hasilnya berpengaruh positif terhadap produktivitas tanaman karet. Nah, sebelum saya mempraktekkan cara aplikasi Atonik terhadap karet, berikut merupakan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada kuas untuk mengoles larutan pada area sadap, ember untuk melarutkan Atonik dengan air maupun Atonik plus etepon dengan air, pengaduk kaca untuk mengaduk larutan, gelas ukur untuk mengukur besaran dosis pestisida yang digunakan, dan mangkok kecil sebagai wadah larutan pestisida yang sudah dicampur dengan air. Sedangkan untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada dua bahan untuk Atonik murni dan bahan untuk Atonik plus etepon. Untuk bahan Atonik murni kita membutuhkan 187,5 ml Atonik dan 312,5 ml air. Sedangkan untuk bahan Atonik plus etepon yang diperlukan yaitu 187,5 ml Atonik, 125 ml etepon, dan 187,5 ml air, di mana masing-masing bahan yang tertera diperuntukkan untuk aplikasi pada 500 pohon atau setara dengan 500 ml larutan, karena untuk aplikasi satu pohon membutuhkan 1 ml larutan. Pertama-tama, masukkan Atonik 187,5 ml ke dalam gelas ukur. Masukkan ke dalam wadah pencampur. Setelah itu, masukkan 312,5 ml air pada gelas ukur. Kemudian campurkan dengan Atonik dan diaduk hingga rata. Di mana untuk dosis pencampuran ini digunakan untuk aplikasi pada 500 pohon tanaman karet dan setara dengan 500 ml larutan. Karena untuk aplikasi setiap pohon karet ini memerlukan 1 ml larutan per pohonnya. Untuk pencampuran bahan yang kedua yaitu masukkan Atonik ke dalam gelas ukur sebesar 187,5 ml. Kemudian tuang pada gelas pencampur. Selanjutnya masukkan 125 ml etepon pada gelas ukur. Lalu campurkan dengan Atonik yang telah berada di wadah pencampur. Lalu lakukan pengadukan hingga merata.
Kemudian, siapkan air 187,5 ml untuk dicampurkan ke wadah pencampur yang telah terdapat atonik dan etepon. Lalu, lakukan pengadukan hingga semuanya tercampur dengan merata. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tata cara aplikasi atonik maupun aplikasi atonik plus etepon pada tanaman karet menggunakan metode groove application. Nah, ini merupakan tata cara pembersihan alur sadap dari sisa-sisa karet yang sudah mengering. Dan ini harus dilakukan sampai bersih. Kenapa harus dilakukan hingga bersih? Tentunya supaya larutan dapat terserap dengan optimal oleh tanaman karet. Kemudian, di sini merupakan tata cara pengolesan alur sadap dengan larutan yang dilakukan dari pangkal ke ujung lalu kembali ke pangkal lagi. Untuk aplikasi atonik yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya dilakukan bersamaan dengan aplikasi pestisida untuk tanaman karet pada umumnya, yaitu setiap 5 kali sadap atau setiap 15 hari sekali. Namun saat cuaca sedang turun hujan tidak perlu dilakukan aplikasi ulang, asalkan hujan tersebut turun minimal 2 jam setelah aplikasi selesai. Nah, itu tadi merupakan video aplikasi atonik pada tanaman karet.